Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Farid bin Jatilusno, selaku dosen pengampu mata kuliah Agama Islam 2, izinkan kami mempresentasikan konsep kependudukan dalam Islam. Kami dari kelompok 3, IKM 3B 2023. Selanjutnya, oke, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu ada Khairunisa Salsa dengan NIM akhir 070, Laila Zaida dengan NIM akhir 071, Nisrina Nanda dengan NIM akhir 074, Briliana Aditya dengan NIM akhir 079, Bintang Dewi dengan NIM akhir 101, Arnida Felina dengan NIM akhir 191, Elok Faridatin dengan NIM akhir 137, dan Kinasti Setia dengan NIM akhir 213. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama adalah latar belakang dari buatan makalah kami. Eh, Menurut Gebers 1970, penduduk atau population adalah suatu kesatuan dari manusia yang diwakili oleh suatu nilai statistik tertentu. Penduduk juga merupakan subjek dari ilmu kependudukan. Nah, dalam konsep kependudukan dalam Islam sendiri juga membahas pentingnya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk itu berkaitan erat dengan keluarga dan reproduksi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Quran Surat An-Nahl ayat 72 yang artinya Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar? Nah, dengan adanya ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memandang positif adanya pertumbuhan penduduk. Nah, Indonesia sendiri merupakan negara dengan mayoritas penduduk Islam yang paling banyak. Dengan demikian, pemahaman tentang konsep kependudukan dalam Islam semakin relevan. Selanjutnya ada rumusan masalah dari makalah kami. Yang pertama, bagaimana konsep kependudukan dalam Islam. Yang kedua, apa saja aspek-aspek kependudukan dalam Islam. Yang ketiga, bagaimana pandangan Islam terhadap berbagai aspek kependudukan. Lalu yang selanjutnya ada tujuan, yaitu yang pertama mengetahui konsep kependudukan dalam Islam, yang kedua mengetahui berbagai aspek kependudukan dalam Islam, yang ketiga mengetahui pandangan dalam Islam terhadap berbagai aspek kependudukan. Lalu ada manfaat dari pembentukan makalah ini. Yang pertama yaitu membantu penyusun dan pembaca untuk menambah wawasan maupun pengetahuan mengenai konsep kependudukan dalam agama Islam dan juga aspek-aspek yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, membantu penyusun dan pembaca untuk lebih mengetahui dan memahami pandangan Islam terhadap aspek kependudukan termasuk pernikahan, perceraian, kontrasepsi, dan juga aborsi. Yang ketiga, membantu penyusun dan pembaca untuk menggunakan aturan-aturan yang diajarkan agar senantiasa berada dalam jalan yang benar dan baik. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep kependudukan secara umum dan konsep kependudukan dalam Islam. Yang pertama yaitu konsep kependudukan secara umum terlebih dahulu. Nah, kependudukan dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, atau kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, sosial, ekonomi, agama, serta lingkungan. Secara umum, penduduk dalam suatu daerah akan selalu mengalami pertumbuhan, baik itu pertumbuhan secara kecil, normal, ataupun ledakan pertumbuhan. Nah, pertumbuhan penduduk dapat dimaknai sebagai sebuah proses keseimbangan yang dinamis serta komponen kependudukan yang dapat menambah atau mengurangi jumlah penduduk pertumbuhan dimulai saat manusia pertama hidup di bumi yaitu Nabi Adam alaihissalam yang kemudian diikuti oleh pertumbuhan manusia di bumi yang terus meningkat setelah itu. Nah, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga sejahtera, keluarga berencana adalah upaya untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Nah, keluarga berencana ini adalah tindakan yang membantu seorang atau pasangan suami istri mencapai tujuan tertentu seperti mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mendapat kehamilan yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, dan mengontrol waktu kelahiran. Nah, yang kedua yaitu konsep kependudukan dalam Islam.
Konsep kependudukan dalam Islam menekankan bahwa sesungguhnya manusia diturunkan ke bumi untuk menjadi seseorang pemimpin atau khalifah. Islam mengedepankan konsep kependudukan juga dikarenakan kependudukan berkaitan dengan bagaimana dinamika kehidupan seorang manusia dibentuk, bagaimana manusia dapat hidup berdampingan antara satu dengan lainnya, serta memaknai dan memahami permasalahan-permasalahan yang nantinya akan muncul dalam konsep kependudukan. Bisa di next. Selanjutnya ada definisi pernikahan. Perkawinan merupakan peristiwa yang paling sakral dialami oleh setiap manusia. Nikah atau perkawinan artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan Islam. Next. Kemudian selanjutnya ada pandangan Islam tentang pernikahan. Islam telah menetapkan cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu dengan cara pernikahan. Setelah ada dua insan yang menikah, maka terjadilah perubahan keadaan di mana yang sebelumnya haram menjadi halal. Pernikahan merupakan salah satu fitrah manusia dan dianggap sebagai perbuatan terpuji yang merusak masyarakat atau dirinya sendiri. Islam memandang pernikahan adalah suatu hal yang sakral dan luhur, mempunyai makna beribadah kepada Allah, serta merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW. Next. Selanjutnya adalah tujuan pernikahan dalam Islam. Menurut Imam Ghazali, sebagaimana dikutip dari M. Idris Ramulyo dalam Syarh Hisah et al. 2024 mengatakan bahwa tujuan dan faedah perkawinan ini terdiri dari 5 hal, yaitu yang pertama, memperoleh keturunan yang sah yang akan melakukan keturunan serta mempertimbangkan suku-suku bangsa manusia. Pernikahan memiliki tujuan untuk mendapatkan generasi yang akan meneruskan nasab keluarga. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha akan terlahir dari pasangan yang taat beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu memenuhi tuntutan hidup naluriah kemanusiaan. Pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman manusia sebagai makhluk yang mempunyai kelengkapan jasmania dan rohania. Kebutuhan jasmania perlu dipenuhi dan kepentingan rohania perlu mendapatkan perhatian. Ada kebutuhan pria yang bergantung pada wanita ataupun sebaliknya. Pernikahan adalah wadah yang dapat menghindarkan manusia dari kegelisahan tersebut. Melalui pernikahan, kebutuhan manusia dalam hal kebutuhan biologis akan tersalurkan dengan benar serta sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Al-Qur'an surat An-Nisa 24. Pada ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa pernikahan adalah institusi yang menjaga manusia dari kejahatan seperti zina dan kerusakan moral. Nah, kemudian yang keempat yaitu membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas kecintaan dan kasih sayang. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dan pernikahan menjadi fondasi awal terbentuknya sebuah keluarga. Dalam Islam, rumah tangga yang harmonis dan dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan damai. Suami dan istri tidak hanya berperan sebagai pasangan yang saling mencintai, tapi juga sebagai pasangan yang saling mendukung dalam menjalankan kehidupan, termasuk dalam mendidik anak-anak dan mengelola urusan rumah tangga. Kemudian yang kelima yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ini juga ada dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dalam ayat ini,
adalah merupakan ungkapan yang lengkap dan sempurna mengenai hakikat hubungan yang diwajibkan oleh Islam, yaitu hubungan insani yang penuh kasih sayang, dan dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan yang sah serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Next. Selanjutnya adalah tata cara pernikahan dalam Islam. Berikut ini yang pertama adalah khitbah. Seseorang laki-laki jika memiliki niat untuk menikahi perempuan muslim disyaratkan untuk khitbah atau melakukan tunangan. Nah, hal ini dilakukan sebagai bentuk penerimaan pihak perempuan yang telah menerima dan siap untuk diperistri oleh laki-laki tersebut. Ketika sudah dipinang oleh laki-laki, maka seorang perempuan tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain dan begitu sebaliknya. Laki-laki yang sudah meminang tidak boleh membatalkan pinangan tersebut. Yang kedua adalah akad nikah. Setelah terjadi kesepakatan, maka acara selanjutnya adalah prosesi akad nikah. Prosesi akad nikah ini dilakukan secara sakral dikarenakan ini adalah momen krusial bagi kedua mempelai untuk sah menjadi sepasang suami istri. Kemudian yang ketiga yaitu walimatul ursy atau dikenal dengan resepsi pernikahan yang merupakan sebuah bentuk acara syukuran atas terselenggaranya suatu pernikahan. Next. Baik, selanjutnya adalah mengenai pernikahan. Menurut hukum Islam, akad nikah itu dianggap sebagai hubungan suci yang didasarkan pada iman dan keyakinan kepada Allah, bukan sekedar hubungan perdata atau hubungan yang hanya ada dalam hukum. Dengan tujuan dalam Islam adalah untuk membuat keluarga yang sejahtera atau sakinah mawaddah warahmah, di mana setiap hubungan dalam pernikahan itu kemungkinan akan ada banyak ujian rumah tangga yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran dan perceraian antara pasangan suami istri. Dari situlah setiap pasangan harus menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan hati yang bersih dan tenang dan sebisa mungkin untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Perceraian merupakan penyelesaian perkawinan apabila pihak suami dan istri sudah tidak menemukan jalan keluar atau permasalahannya yang tidak membuahkan kebahagiaan atas perkawinannya. Di sisi lain, perceraian itu secara harfiah dapat diartikan sebagai putusnya ikatan perkawinan secara agama maupun dengan hukum. Namun, dalam Islam, perbuatan perceraian ini itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis Abu Daud nomor 1862 yang memiliki arti telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Mu'arif dari Muharib. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih dia benci daripada perceraian. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, Allah tidak memerintahkan hambanya dalam menyelesaikan masalah rumah tangga dengan cara bercerai, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dalam hal menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut. Next. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perceraian, di mana perceraian ini adalah fenomena sosial yang rumit dan juga dapat terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhi hubungan pasangan antara suami dan istri. Dan ini berdampak itu bukan hanya pada keluarga, tapi juga kepada masyarakat dan keseluruhan dan bukan hanya antar pasangan tersebut. Perceraian ini tuh dibagi beberapa jenis. Yang pertama yaitu perceraian terjadi atas kehendak Allah sendiri, yaitu kemungkinan karena meninggal dunia sehingga dapat mengakhiri hubungan perkawinan tersebut. Yang kedua yaitu perceraian yang diinginkan suami atau yang biasa disebut dengan talak karena suami berkehendak untuk bercerai karena alasan tertentu dan dinyatakan dengan ucapan tertentu. Lalu yang ketiga yaitu perceraian yang diinginkan oleh istri dan perceraian itu dapat terjadi apabila suami itu menanggapi keinginan istri tersebut untuk bercerai dengan cara tertentu dan akhirnya mereka bercerai. Perceraian ini disebut dengan huluk. Dan yang terakhir yaitu perceraian atas kehendak hakim, di mana hakim ini menjadi orang ketiga yang dapat memutuskan perceraian apabila suami dan istri itu mengalami masalah yang menunjukkan bahwa hubungan perkawinan mereka itu memang tidak dapat dilanjutkan. Perceraian ini tuh disebut dengan fasakh dan istilah ini digunakan untuk menggambarkan akhir perkawinan dalam bentuk ini. Next. Dan pembahasan terakhir yaitu mengenai proses perceraian menurut undang-undang
Nomor 1 tahun 1974, di mana pemerintah itu membantu menetapkan proses talak atau perceraian sesuai dengan prosedur yang ada di pengadilan agama selama proses perceraian. Dan pemerintah itu dengan jelas menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan agama setelah pengadilan agama mengadili dan juga gagal mendamaikan kedua belah pihak. Di mana pernyataan itu tuh pernyataan ini menunjukkan bahwa perceraian itu hanya dapat dilakukan setelah proses persidangan di pengadilan agama, sehingga dapat bercerai secara hukum dan juga agama. Untuk prosesnya sendiri, Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 itu menjelaskan dengan rinci proses perceraiannya, yaitu yang pertama yaitu melakukan permohonan perceraian, lalu penerimaan permohonan, di mana nanti permohonan perceraian yang memenuhi persyaratan akan ditetapkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Lalu yang ketiga yaitu persidangan setelah permohonan diterima, sehingga eh, kedua belah pihak itu memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen dan juga bukti mereka yang mendukung permohonan perceraian dari kedua belah pihak. Dan yang keempat yaitu pertimbangan hakim. Em, m- dan juga yang kelima yaitu putusan pengadilan saat hakim mengeluarkan putusan setelah menimbang-nimbang hasil dari persidangan, sehingga putusan ini tuh dapat berupa pengabulan dan juga penolakan dari permohonan perceraian, tergantung dengan apa yang disampaikan di persidangan. Yang keenam yaitu pelaksanaan putusan, yaitu apabila permohonan perceraian dikabulkan, pengadilan negeri akan menerbitkan surat putusan yang sah secara hukum, dan surat itu berfungsi untuk sebagai bukti bahwa perkawinan dari kedua belah pihak telah dibubarkan secara hukum, dan setelah perceraian, pasangan dapat melanjutkan kehidupan masing-masing secara terpisah. Melalui proses yang diatur dalam undang-undang ini, diharapkan perceraian dapat dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan hukum, serta memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, Selanjutnya yakni kontrasepsi. Kontrasepsi adalah pencegah terjadinya konsepsi. Tujuan utama dari kontrasepsi adalah pada individu atau pasangan atas kapan dan apakah mereka ingin memiliki seorang anak. Next. Lalu ada jenis kontrasepsi. Terdapat kontrasepsi yang dapat dibuat dari mekanismenya dan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama ada kontrasepsi hormonal yang biasanya berbentuk pil seperti pil KB dan lain-lain. Yang kedua ada kontrasepsi berupa suntikan KB dan susu KB. Lalu yang ketiga ada alat kontrasepsi dalam rahim, AKDR atau intrauterine device atau IUD yang biasanya digunakan oleh seorang wanita yang diletakkan pada usus. Yang keempat atau terakhir ada metode kontak atau kontrasepsi mantap yang biasanya berupa metode operasi dilakukan pada tubektomi dan juga bisa dilakukan pada pria yaitu operasi vasektomi. Next. Lalu terhadap penggunaan kontrasepsi dengan dibedakan menjadi dua yaitu menunda kehamilan, membatasi kehamilan. Menunda kehamilan berarti mencegah kehamilan untuk memberikan pada kelahiran yang sebelumnya sangat diperbolehkan demi kesehatan ibu. Dari Jaber berkata, kami melakukan azal di masa Nabi SAW sedang Al-Quran turun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Jaber berkata, kami melakukan azal di masa Rasulullah SAW dan mendengar mendengarnya tidak melayangnya. Hadis riwayat Muslim. Next. Lalu yang kedua ada membatasi kehamilan atau membatasi kelahiran dengan jalan mensterilkan rahim dan pengangkatan rahim dengan tanpa sebuah alasan yang
oleh syariat, maka hal tersebut telah jelas diharamkannya, kecuali pada keadaan di mana seorang wanita terkena kanker ganas atau yang semacamnya pada rahimnya dan ditakutkan akan membahayakan keselamatannya. Maka insya Allah hal ini tidak. Jika penggunaan kontrasepsi ini dengan alasan karena takut jatuh miskin, takut tidak dapat membiayai kehidupan anak-anak, dan sebagainya, maka ini hukumnya haram secara mutlak. Karena telah termasuk di dalamnya berprasangka buruk pada Allah. Surat An-Nur ayat 32 yang memiliki arti dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri atau belum menikah di antara kalian, demikian pula orang-orang yang dari kalangan budak laki dan budak perempuan kalian. Bila mereka dalam keadaan fakir, maka Allah akan mencukupkan mereka dengan keutamaan darinya. Next. Selanjutnya yaitu aborsi. Aborsi disebut juga isqat ilqa atau inzal. Secara medis, aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum janin dapat bertahan hidup di luar rahim. Dalil aborsi salah satunya terdapat pada Quran Surah Al-Isra ayat 33, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapatkan pertolongan. Quran Surah Al-Isra ayat 33. Selanjutnya bahaya aborsi. Aborsi yang dilakukan tanpa pengawasan medis dan tidak sesuai dengan standar kesehatan dapat menimbulkan berbagai akibat negatif seperti infeksi, pendarahan, berlebihan, luka fisik, dan komplikasi serius lainnya. Klasifikasi aborsi dibedakan menjadi 3, yaitu al-ijhad tilkai al-afwi atau abortus spontanea, yaitu proses alami yang dilakukan rahim untuk mengeluarkan janin yang tidak mungkin sempurna unsur-unsur kehidupan padanya. Bisa jadi ini terjadi dengan sebab kecacatan besar yang terkena penyakit beragam seperti diabetes atau lainnya. Yang kedua, al-ijhad al-ilaji atau abortus provocatus medicinalis atau artificialis atau therapeutics, yaitu abortus atau keguguran yang sengaja dilakukan para medis atau dokter demi menyelamatkan nyawa ibu yang dalam keadaan sangat jarang bahwa kehamilannya dapat berlanjut dengan selamat. Yang ketiga yaitu al-ijhad al-ijtimai, dinamakan juga al-ijhad al-jinai atau al-ijrami atau abortus provocatus criminalis, yaitu abortus yang sengaja dilakukan tanpa adanya indikasi medik atau ilegal. Tujuannya hanya untuk tidak melahirkan bayi atau untuk menjaga penampilan atau menutup aib atau sejenisnya. Biasanya pengguguran dilakukan dengan menggunakan berbagai cara termasuk dengan alat-alat atau obat-obat tertentu. Selanjutnya, hukum aborsi dalam Islam. Yang pertama ada aborsi sebelum ditiupkannya roh. Terdapat berbagai pandangan mengenai hal ini. Yang pertama ada mazhab Zaidiyah, sebagian mazhab Syafi'i, dan sebagian mazhab Hanafi memperbolehkan aborsi sepenuhnya tanpa dikaitkan dengan uzur sama sekali. Yang kedua, sebagian mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi'i memperbolehkan jika ada uzur atau makruh apabila tanpa uzur. Yang ketiga yaitu mazhab Maliki, berpendapat bahwa aborsi makruh secara mutlak apabila janin belum ditiupkan roh. Yang keempat, jumhur ulama mazhab Maliki dan mazhab Zahiri mengemukakan bahwa haram hukumnya melakukan aborsi dikarenakan apabila air mani telah menetap di dalam rahim walaupun belum memasuki masa 40 hari, tidak diperbolehkan dikeluarkan. Selanjutnya, aborsi setelah ditiupkannya roh. Menurut ulama fikih, mereka sepakat bahwa melakukan aborsi setelah janin menerima roh hukumnya haram. Mereka berpendapat sebagaimana tersebut dikarenakan hal tersebut berdasarkan pada Quran Surah Al-Isra ayat 31, 33, dan Quran Surah Al-An'am ayat 151. Yang ketiga, aborsi karena darurat. Aborsi yang dilakukan ketika ada uzur yang tidak dapat dihindari, yaitu ketika keberadaan janin dapat membahayakan nyawa sang ibu, diperbolehkan guna menyelamatkan keadaan sang ibu. Para ulama sepakat jika pada kondisi seperti ini, hukumnya mubah. Pendapat ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah. Bahkan Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk umatnya tidak berbuat sesuatu yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya,
Ya, jadi kesimpulan dari beberapa materi yang kami sampaikan mengenai konsep kependudukan dalam Islam, yaitu konsep kependudukan dalam Islam ini eh, tidak hanya mencangkup jumlah penduduk, tetapi juga kualitas hidup dan juga kesejahteraan mereka, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Nah, Islam mendorong pertumbuhan populasi melalui pernikahan dan reproduksi, namun juga memberikan perhatian pada dampak sosial dan ekonomi dari pertumbuhan yang tidak terkendali. Oleh karena itu, Islam mendukung keluarga berencana sebagai cara untuk mengatur jumlah anak dan juga menjaga kesejahteraan keluarga. Nah, dalam Islam, keluarga berencana dibolehkan selama dilakukan dengan niat baik seperti menjaga kesehatan ibu, memastikan jarak yang cukup antara kelahiran, serta mendukung kualitas hidup anak. Selain itu, pernikahan dalam Islam berperan penting dalam membentuk keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah, dan yang merupakan fondasi bagi terciptanya masyarakat yang harmonis dan juga sejahtera. Secara keseluruhan, Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan juga kualitas hidup demi menciptakan generasi yang berkualitas dan juga masyarakat yang stabil serta damai. Next. Oke, berikut beberapa saran yang bisa kami berikan untuk mencapai keseimbangan dalam kependudukan sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama yaitu diperlukan upaya yang lebih terarah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya program KB. Nah, pemerintah dan juga tokoh agama perlu bersinergi mensosialisasikan KB sebagai langkah untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan juga berkualitas. Selanjutnya yaitu memberikan edukasi mengenai kesejahteraan holistik yang dimana pendekatan ini lebih menekankan pada kesejahteraan dan juga bukan hanya aspek ekonomi, tetapi juga kualitas hidup. Selanjutnya ada masyarakat perlu didorong untuk memahami bahwa kesejahteraan dalam Islam mencakup kebahagiaan keluarga, ketentraman batin, serta kesehatan fisik dan mental. Selanjutnya ada peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi, penguatan pendidikan nilai-nilai pernikahan dalam Islam, dan juga pengembangan kebijakan yang sejalan dengan ajaran Islam. Nah, di sisi lain juga penting bagi pemerintah dan juga lembaga-lembaga terkait untuk terus memperkuat regulasi dan juga kebijakan yang sejalan dengan ajaran Islam, serta menyediakan akses yang lebih baik untuk layanan kesehatan reproduksi bagi kalangan masyarakat. Next. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan materi mengenai konsep kependudukan dalam Islam dari kelompok 3 IKM 3B 2023. Semoga bermanfaat dan jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.